Shalom semuanya, selamat pagi, shalom. Puji nama Tuhan. Hari ini kita mau sama-sama meninggikan Tuhan. Kita mau sama-sama mencari wajah Tuhan, mencari dan menikmati hadirat Tuhan. Mari kita mau bersatukan hati, bahkan seluruh hidup kita hanya untuk meninggikan dan memuliakan Tuhan. Sebelumnya saya akan membacakan beberapa ayat untuk firman Tuhan mengawali ibadah kita pada hari ini dalam kitab Mazmur pasal 63. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu. Seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair, demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan Engkau. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Seperti dengan lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan, dan dengan bibir yang bersorak-sorai mulutku memuji-mujimu. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan Engkau sepanjang awal malam, sungguh Engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Puji nama Tuhan. Biarkan hati kita saat ini hanya menyenangkan Tuhan. Tuhan, aku mau menyenangkan-Mu Tuhan. Bahkan hidup ini hanya untuk Engkau Tuhan. Tidak ada kepentingan lain Tuhan selain menyenangkan-Mu Tuhan. Tidak ada kepentingan lain selain memuji-Mu Tuhan. Haleluya.
Itu semua karena anugerah Tuhan. Kita akan angkat pujian sama-sama. Hallelujah.
kuasa, tangan yang penuh kuasa yang akan membentuk setiap hati kami. Kami percaya Tuhan, firman-Mu adalah janji yang akan tergenapi dan
Kebenaran firman-Mu mengisi, memperbaharui, menguatkan, memulihkan kami. Engkau yang bertata di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau berkenan bertata di tengah-tengah kami. Hadirat-Mu yang ada, yang memulihkan kami pada hari ini, akan terus membawa kami sampai kepada kesudahannya. Dunia akan berlalu, semua akan berlalu, tetapi tidak ada yang dapat memisahkan kami dari kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Who the Son sets free, is free indeed. I'm a child of God. Yes, I am. Memastikan hidup kita sekarang saatnya dipenuhi oleh firman Tuhan. Kita dimandikan, disucikan oleh firman Tuhan. Saya akan mengajak kita membaca 2 Korintus 7 ayat 10. 2 Korintus pasal Oke, 2 Korintus pasal 7 ayat yang ke-10. Oke. Mari sama-sama kita baca 2 Korintus pasal yang ke-7 ayat yang ke-10. Ya, makasih. Oke. 2 Korintus pasal yang ke-7 ayat yang ke-10. Mari kita sama-sama baca. 1, 2 ya. Sebab duka cita menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan. Tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Baik, terima kasih. Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan. Tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Kalau kita perhatikan dalam ayat ini, dalam firman Tuhan ini, di sana ada satu ayat atau satu kata yang kontras. Satu kata yang kontras, yaitu duka cita. Saya tidak tahu kita semua yang di sini ada berapa puluh orang ini. Saya tidak tahu duka citamu sekarang apa. Namun duka cita itu hanya ada 2 kategori. Apakah itu duka cita dari Tuhan, ataukah duka cita dari dunia? Kalau duka cita itu muncul, tiba-tiba tanpa sepengetahuan kita, sekalipun bagi orang yang peka rohnya itu ada alarm dari Tuhan. Ada alarm dari Tuhan itu untuk memberitahukan sesuatu yang akan terjadi. Nah, duka citamu sekarang apa?
tiba-tiba muncul duka cita itu, dan firman Tuhan mengatakan bagi kita saat ini adalah bahwa duka cita yang dari Tuhan itu ternyata ajaib. Apa itu? Itu pasti menghasilkan pertobatan. Lah, pertobatan yang bagaimana? Yang membawa kepada keselamatan. Lalu apa ini? Yang tidak akan kita sesalkan di dunia ini. Selama kita hidup tidak akan kita sesalkan. Artinya bahwa duka cita yang dari Tuhan itu adalah permintaan dari orang-orang yang hatinya berpaut kepada Tuhan. Tiba-tiba ada masalah kesehatan. Tiba-tiba tidak ada hujan, tidak ada angin, ada datang masalah. Tiba-tiba tidak ada hujan, tidak ada angin, berjalan dapat masalah. Selama kita ada di dalam Tuhan, maka Tuhan katakan, tenang, percaya bahwa duka cita yang kau alami itu akan membawa engkau semakin dekat kepadaku. Sebagaimana yang sudah saya katakan, besok hari Sabtu 40 hari sudah Ibu Munte tidak bersama-sama dengan kita. Saya seperti yang saya katakan, Anda tidak tahu bagaimana ketika malam tiba, bagaimana ketika bangun tidur, sesuatu yang begitu luar biasa menyesakkan hati. Tapi pada saat itulah saat yang tepat, saya angkat tangan di hadapan Tuhan. Saya katakan, Engkau bagianku. Saat itulah Tuhan mau mengatakan, hentikan kedunguan, hentikan kebodohanmu mau memiliki dunia ini. Sekaya apapun engkau, sehebat apapun engkau, sekuat apapun engkau, semuanya itu tidak berarti. Itu hanya fata morgana, itu hanya bayangan, itu hanya, kalau saya katakan itu seperti mimpi saja yang ada di dunia ini. Tiba-tiba Tuhan panggil, Tuhan katakan, sudah selesai. Tetapi ada sesuatu hal yang Tuhan mau katakan pada hari ini bagi kita. Anggaplah suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, kata Yakobus. Karena tujuan akhir daripada Tuhan kita, sang great design, sang perancang yang ajaib. Tujuan akhir daripada Bapa kita, Bapa yang baik, adalah membawa kita semakin dekat kepadanya. Itu saja. Dan Dia tidak pernah menginginkan kita untuk menderita di sini, tidak. Tidak pernah. Tuhan katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu tadi itu akan diberikan kepadamu. Ini yang kau butuhkan itu berkelimpahan. Berkelimpahan. Hari ini saya tidak berkekurangan. Berkelimpahan.
kehidupan kita ini, Tuhan ada janji, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Buktikan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang ajaib untuk dipercaya janji-janjinya. Ketika saya melihat duka cita ini di dalam Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, ya. Dia di sana dikatakan itu bahwa duka cita itu adalah kesedihan hati dan kesusahan hati. Hati sedih, hati susah. Itulah yang dikatakan dengan duka cita. Nah, yang harus kita sadari bahwa ternyata dua-duanya ini, baik duka cita yang dari Tuhan maupun duka cita yang dari dunia ini, itu bekerja, kata firman Tuhan. Bekerja, lalu dia menghasilkan buah. Yang satu, duka cita atau kesusahan hati yang dari Tuhan, itu membawa kita memperoleh kehidupan. Sedangkan duka cita yang dari dunia ini, itu membawa manusia masuk dalam maut dan kerajaannya. Coba kalau kita perhatikan dengan baik-baik, Yakobus pasal berapa? Pasal 12. Yakobus 1 ayat 2. Ya. Yakobus 1 ayat 2. Ya, kita baca saja Yakobus 1 ayat 2. Ya, benar. Sampai dengan ayat yang ke-8. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Kalau Anda melihat di YouTube, ada beberapa orang yang mengambil keputusan untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya setelah dijamah oleh Tuhan. Mereka, khususnya bagi mereka-mereka yang dari agama seberang lalu datang, saya tidak habis di akal saya. Bagaimana ada di antara mereka yang dipenjara, bahkan 6 tahun di penjara tanpa diadili. Apa kesalahannya? Oh, tidak ada. Kalau pengadilan nanti dibuka, nggak ada kesalahannya. Ada beberapa orang yang harus mati dicincang oleh keluarganya tanpa ada pengadilan. Ada beberapa orang yang Tuhan pakai dengan berbagai mujizat. Dia diusir dari rumah, dia diusir dari keluarga, dia diancam terus, hari-harinya diancam mau dibunuh. Begitu banyak. Ada orang yang anaknya diambil,
kita dengar biasa-biasa saja. Coba dialami. Artinya dunia sudah runtuh dalam kehidupannya. Dia hanya mengatakan, Tuhan, hanya Engkau milikku di surga. Tuhan, hanya Engkau milikku di surga. Rumah tidak ada. Ada beberapa orang, mungkin Anda sering siapa yang di sini yang subscribernya Ibu Debbie Batsir itu. Ya, ketika dia diusir, bapaknya tokoh agama, mbahnya tokoh agama. Ketika diusir, dia tidak tahu kemana dia pergi. Hanya air mata, dan dia melangkah di jalan, hilang semuanya. Tetapi apa yang dia katakan? Tuhan, hanya Engkau milikku di surga. Tiada yang kumiliki di bumi, hanya Engkau. Bayangkan cinta yang seperti ini diutarakan kepada Tuhan. Tuhan dengan damai sejahteranya langsung merangkul orang ini. Bagian yang lain ada lagi seperti penginjil-penginjil yang luar biasa. Kalau kata dulu satu orang yang sangat sering kita dengar adalah E.L. Momensen yang di Tanah Batak. Istri yang cantik, anak-anaknya ditinggalkan di Jerman. Mungkin kita berpikir, oh biasa naik pesawat, nanti beberapa jam sampai ke Jogja, sampai ke Indonesia. No. Dia itu dari kapal ke kapal, gak ada pesawat-pesawatan, naik dari kapal laut ke kapal laut. Kalaupun dia bawa duit, itu duit untuk apa? Datang ke Indonesia ini duit apa ini? Pada zamannya. Orang baru jual beli itu hanya tukar menukar barang. Kamu bawa cabai, saya kasih kamu tomat. Kamu bawa beras, saya kasih kamu lauk. Gitu. Lalu dengan cinta yang dalam, dia mengalami banyak sekali masalah demi masalah dalam perjalanan. Dia sampai ke Jakarta. Dia bertanya, Tuhan, saya kemana? Anda tahu, itu adalah seperti orang yang mengantarkan nyawanya. Orang kalau dunia berpikir nanti bagaimana, gak ada yang ngurus saya, bagaimana, gak ada. Oh no, sudah jauh dari situ. Pemikirannya sudah jauh dari situ. Lalu kalau saya mendengar ceritanya ajaib, sampai tiba berbulan-bulan sampailah beliau dengan segala macam problem, dibohongi orang, di ini, di apa, disesatkan dan sebagainya, sampailah ke daerah Tanah Batak. Di sana sekarang ada tubuhnya, disalib kasih, ada tapak-tapak dibuat, dan di situ jauh sekali naik. Saya capek sekali naik. Siapa yang pernah ke sana? Jesse, ya, si Esther, ya. Capek sekali ya naiknya ke atas itu. Wah. Lalu kalau saya di sana duduk, dia mulai di sana itu berhutan belantara. Di sana dia terserang malaria, hidup sendiri. Lalu dia mulai memandang desa yang ada di bawah. Itu di atas sekali ya. Dia mulai memandang desa di bawah. Setiap pagi dia katakan, dia seperti menggedor pintu. Tuhan, kapan Engkau buka jalan ke sana? Nyawaku saya berikan supaya mereka mendengarkan Injil damai sejahtera. Lapar, dia hanya memetik buah-buah. Hidupnya tidak terurus. Bajunya siapa yang nyetrika? Bahkan bajunya hanya berapa biji yang harus bisa dibawa. Dia tinggal di hutan. Dia tidak bawa obat nyamuk. Di sana dia hanya terus berdoa, air matanya terus bercucuran.
Di sana dia hanya mulai memikirkan bagaimana caranya. Dia hanya terus memandang Tuhan. Kalau hari ini gereja terbesar di Indonesia adalah HKBP, adalah buah dari air matanya. Di seluruh dunia HKBP menculang tinggi-tinggi. Hari-harinya, tahun-tahun kehidupannya, semuanya dihiasi oleh air mata, oleh kesedihan, oleh duka cita yang dari Tuhan. Duka cita yang dari Tuhan memiliki satu ciri, yaitu mendatangkan damai sejahtera. Kalau kita lihat ayat selanjutnya dari ayat 11 dari 2 Korintus tadi, di sini ada beberapa kekurang tepatan mengatakan, saya perhatikan ada kurang tepat mengartikan, tapi dalam terjemahan lain itu sangat jelas. Sebab perhatikanlah betapa justru duka cita yang menurut kehendak Allah itu mengerjakan pada kamu kesungguhan yang besar. Itu yang pertama. Kalau duka cita dari Tuhan secara global akan mendatangkan damai sejahtera. Apa itu? Kesungguhan yang besar. Itu yang pertama. Yang kedua, pembelaan diri. Engkau di hadapan Tuhan tidak tertuduh. Dan yang ketiga, di sini ada kejengkelan. Masa kejengkelan? Saya cari. Saya lihat di terjemahan lain, dalam bahasa aslinya, ternyata itu ketidaksukaan terhadap dosa. Itulah kejengkelan di sini. Jadi bukan jengkel, bukan ya. Nanti supaya apa? Saya kira itu seandainya apa ini harus diganti. Lalu ketakutan. Ketakutan di sini adalah takut kepada Tuhan dan hilang ketakutan kepada dunia. Hilang ketakutan kepada dunia. Damai sejahtera itu membuat hilang ketakutan kepada dunia. Lalu kerinduan, kegiatan, dan penghukuman. Orang yang menerima damai sejahtera itu, dia terbebas dari penghukuman. Di dalam semuanya itu kamu telah membuktikan bahwa kamu tidak bersalah dalam perkara itu, katanya Rasul Paulus. Anda bisa membaca satu perikop itu. Inilah yang mau kita kejar. Inilah yang mau kita kejar. Kalau kita lihat 2 Korintus 4 ayat 17, ya perhatikan 2 Korintus 4 ayat 17. Berbahagialah kita yang merasakan duka cita yang dari Tuhan. 2 Korintus 4 ayat 17 mengatakan, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami. Apa? Mengerjakan. Jadi penderitaan ringan yang sekarang ini, orang mungkin itu penderitaan berat, besar. Tapi firman Tuhan mencatat penderitaan ringan. Itu kalau dibandingkan dengan kemuliaan tidak ada apa-apanya. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami, atau membuahkan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Pertanyaan saya sekarang tidak usah dijawab. Apakah kita sudah memiliki duka cita yang dari Tuhan atau belum? Kalau sudah, puji Tuhan. Kalau belum, arahkanlah hatimu. Semakin dekat kepada Tuhan, kamu akan diperkenankan masuk ke area itu. Dan kalau masuk kamu ke area itu artinya itu alarm engkau akan dipakai oleh Tuhan.
Saya masih percaya sebelum Tuhan Yesus datang akan ada penuaian 1 miliar jiwa. Oleh karena itu siapa yang akan dipakai di sana adalah orang-orang yang sudah berjalan dalam duka cita yang dari Tuhan ini. Duka cita ini menghasilkan sesuatu, mengerjakan. Duka cita itu mengerjakan sesuatu di dalam kita. Haleluya. Yakobus mengatakan minta hikmat dari Tuhan. Apa yang Tuhan mau lakukan dengan duka cita itu? Dikala semua permasalahan itu datang, saudara-saudara, firman Tuhan mencatat, memberitahukan kepada kita, engkau yang ada dalam duka cita yang dari Tuhan itu. Firman Tuhan mengatakan dalam Nahum 1 ayat yang ke-7, Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Kenapa kita menjadi stres? Kenapa kita seolah-olah tidak merasakan Tuhan dalam hidup kita? Jawabannya hanya satu. Karena kita tidak dekat kepada Tuhan. Dan bahkan pikiranmu akan dibawa kepada satu masalah, yaitu apa? Masa Tuhan itu ada? Bahaya. Masa Tuhan itu mengerjakan sesuatu dalam hidupku? Artinya ini adalah alarm juga menunjukkan kepadamu bahwa kamu jauh dari Tuhan. Sangat berbahaya. Tetapi ketika ada pertanyaan-pertanyaan kepada Tuhan, kenapa hidupku tidak ditolong oleh Tuhan? Kenapa seolah-olah saya dibiarkan seperti ini? Duka cita yang dari Tuhan adalah damai sejahtera yang dari Sang Shalom turun atas kita. Ada melingkupi kita. Siapa itu? Raja Salem itu. Siapa Raja Salem? Yang ketemu dengan Abraham, Yesus Kristus. Itulah Raja Damai Sejahtera. Ketika duka cita yang dari Tuhan saat ini ada bersama-sama dengan kita, kalau dibuka mata rohani kita, dia sedang melingkupi kita dengan cintanya, dengan kasihnya, dengan damai sejahteranya, sebab dia adalah damai sejahtera. Sedangkan duka cita dari dunia ada satu ciri-cirinya, yaitu apa yang sudah saya bicarakan minggu yang lalu, yaitu Wahyu 6 ayat 4. Dan majulah seekor kuda lain, seekor kuda merah padam, dan orang yang menungganginya dikaruniakan kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari atas bumi, mengambil damai sejahtera, sehingga mereka saling membunuh, dan kepadanya dikaruniakan sebilah pedang yang besar. Duka cita yang dari dunia ini akan membawa manusia itu kepada kehilangan damai sejahtera. Kalau sudah kehilangan damai sejahtera, adanya di sini bagaimana membohongi orang, adanya di sini bagaimana mendapatkan barangnya orang lain, adanya di sini bagaimana meninggi-ninggikan diri, ada di sini bagaimana supaya saya bersenang-senang, adanya di sini bagaimana supaya orang lain itu bangkrut, adanya di sini hanya kejengkelan, tidak ada respect dengan orang lain, adanya egonya semakin tinggi. Itu yang orang yang kehilangan damai sejahtera. Ciri-cirinya sangat jelas. Dan kalau perikop ini sebenarnya tidak hanya membicarakan tentang kehilangan damai sejahtera yang seperti itu, tapi kehilangan ketika damai sejahtera diambil di bumi. Saya katakan minggu yang lalu apa? Terjadilah pembunuhan.
jelas dalam mimpi saya. Itu paling 4 tahun yang lalu. Sangat jelas dalam mimpi saya. Sampai saya mau muntah, kepala saya pening bangun tidur. Ada seorang bapak, ada seorang bapak mentungi menantunya. Menantunya mentungi, membalas, berantem. Itu semua tuh badannya semua robek-robek. Itu darah keluar. Ngeri, saya nggak kuat lihat. Saya mau muntah terus. Itu tiba-tiba datang lagi ibunya, mencabik-cabik wajah dari anaknya. Wajahnya itu dicabik lewat kukunya. Ngeri. Begitu seperti fenomena. Karena itu, bahkan itu di dalam mimpi itu saya jelas melihat kampung di mana saya tinggal dulu. Ada gereja persis di depan gereja itu. Ada sekolah juga persis di sana. Saya melihat itu mengerikan. Saya enggak selama mimpi itu saya merasakan, itu kengerian luar biasa. Ketika bangun, badan saya sudah panas, keringatan, mual, mau muntah. Lalu tiba-tiba hikmat dari Tuhan mengatakan, itulah kalau damai sejahtera diambil dari bumi. Kenapa sekarang tenang bumi ini? Kenapa sekarang seperti ini masih ada seorang ayah mencintai anaknya, seorang anak mencintai ayahnya, mencintai ibunya, seorang ponakan mencintai ponakan yang lain, seorang simbah mencintai cucunya, seorang cucu mencintai simbahnya. Kenapa? Karena ada damai sejahtera. Damai sejahtera diambil, berantem satu dengan yang lain, dan orang yang masuk dalam area itu, orang yang masuk pada saat-saat itu, dengar ini baik-baik, dia akan memilih mati, cepat-cepat memilih mati. Waduh, bagaimana caranya saya mati? Tetapi tidak akan bisa mati. Tetap dihajar oleh masalah itu, ketakutan. Semua orang akan berlindung di gua-gua. Semua orang akan berlindung di balik-balik batu. Semua orang akan mencari sendiri-sendiri. Tidak ada ayah di situ yang melindungi. Tidak ada ibu di situ yang melindungi. Tapi orang itu akan lari. Orang itu akan menyelamatkan diri masing-masing. Dan seperti kuda atau seperti lembu makan rumput-rumput yang ada. Kalau masih belum dipanggut ular, kalau masih belum dihabisi nyamuk, karena semua menjadi musuh. Semua apa yang ada menjadi musuh. Bahkan tumbuh-tumbuhan pun akan menghasilkan bisa yang menghancurkan. Maka dengar baik-baik. Ternyata bagian kita yang terbesar saat ini adalah, ketika saya merenungkan ini, bagian kita, upah kita yang sangat besar, upah dunia yang sangat besar ini adalah damai sejahtera. Diberkatilah engkau yang sudah menari di hadapan Tuhan. Diberkatilah engkau yang sudah memainkan musik menghiasi tahta Tuhan. Diberkatilah engkau yang membawa pujian syukur di hadapan Tuhan. Diberkatilah engkau yang membuat acara kita, persekutuan kita pada hari ini bisa dinikmati oleh orang lain. Diberkatilah engkau yang mempersiapkan tempat ini. Diberkatilah engkau yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah hidupmu dengan damai sejahtera yang melampaui segala akal dari Sang Raja Shalom, Raja mulia, Raja damai sejahtera. Diberkatilah engkau dengan tuntunan Roh Kudus dalam hari-harimu untuk kemuliaan Bapa yang baik.
kemuliaan Bapa Sorgawi. Diberkatilah engkau mulai saat ini, seumur hidupmu, bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita yang percaya sama-sama katakan, amin, amin. Tuhan memberkati kita. Terpujilah nama Tuhan untuk ibadah kita saat ini. Hallelujah, hallelujah.